Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, sebetulnya saya sangat berat untuk datang ke sini karena bukan apa-apa, mungkin antum terlalu bosan sama saya. Saya terus terang menyadari usul ibadah tertentu, cuma nggak tahu antum nyampe di sini nggak berita Eyang Zainal Abidin atau di sini juga banyak muridnya yang subur. Nggak ada aja nih. Tapi berita ini dengarkan. Iya. Sudah sama kau, Pak. Istrinya berapa, Pak? 8. Yang subur 8 gurunya itu. Memang kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pengobatan alternatif yang berbau mistik itu sangat kuat. Ini difaktori oleh satu, latar belakang bangsa kita ini animisme, dinamisme, Hindu yang berbau mistik sangat kental masih menguasai otak mereka. Karena mereka itu baru bangsa kita itu baru mendapatkan Islam beberapa abad. Coba aja, Hindu Mataram itu menguasai Jawa dan sekitarnya 10 abad. Sementara Islam itu baru jaya di abad Demak, Bintoro, yang itu kurang lebih 14 Masehi. Ya. Ini insya Allah kapan-kapan kalau buku saya judulnya kajian kritis sejarah dakwah dan ajaran Wali Songo, selesai kita berada di sini. Jadi kira-kira kita ini turunan orang mana? Karena terus terang semua negara itu punya turunan jelas. Cuma memang orang Jawa saja yang gak jelas. Makanya mukanya berantakan. Ada Cina, ada Jepang, ada India, ada Negro, macam-macam. Oke, kita hadirin sekalian, keinginan pemerintah untuk membuat pasal di KUHP tentang perdukunan kita acungi jempol. RUU KUHP 239 apa itu ya nomornya kalau nggak salah. Itu siapa saja yang menginformasikan tentang ilmu gaib, menawarkan jasa, memberitahu, memasarkan dan yang lainnya, maka bisa dipidana maksimal 5 tahun atau denda 300 juta. Ini bagus, cuma pasti ditentang oleh
Orang dukun. Ini bisa ditutup nggak Pak? Ya. Sebetulnya kita tidak terlalu jauh membahas pasal itu. Tapi fenomena apa di belakang munculnya Iyam Syukur itu? Kalau kita lihat fenomena langit memiliki makna Allah sedang menegur dan mengingatkan kita bahwa sebetulnya perdukunan di Indonesia itu sudah sangat merunyah. Bahkan munculnya berbagai macam iyam-iyam akhir ini hanya pucuk gunung es yang ada di lautan. Saya tidak membawa majalah terakhir tentang mengomentari tentang Iyam Syukur ini, yaitu majalah Misteri yang terbitan bulan ini, April Mei ini, mengupas tuntas ya, dan di sana dukun-dukun kaliber nasional bahkan internasional membuka praktek. Nah, hadirin sekalian, pakar dunia klinik, para petualang perdukunan di Indonesia banyak memiliki istilah. Dukun menurut istilah orang kampungnya itu istilah saja. Bahkan itu aslinya singkatan dukun neono udune rukun. Kenapa? Karena kalau kita nggak bawa bedik, nggak bisa keluar wangsit. Iya, nggak rukun. Datang bolak-balik gimana Mbah? Waduh deh, wangsitnya susah. Iya. Sajen itu ada dua. Dukun memberikan wes-wes, dia ngasih sajen uang. Makanya sering saya katakan dukun sama pasien itu persis seperti dua orang tenggelam rangkul-rangkulan. Yang dukun rangkul pasien, yang pasien rangkul dukun, kiranya selamat. Ternyata sama-sama tenggelam. Karena orang datang ke dukun tujuannya ada tiga, nggak mungkin lebih dari itu. Syahwat, kekuasaan, terus apa? Harta. Nggak ada jimat penguat iman. Nggak ada. Nah, kalau jimat cagak perkoso, nah itu. Ya, tak dulu. Nanti syaratnya nanti. Delima ada lagi karisma bulan purnama. Nah itu laris. Itu semar mesem, jaran buya, semuanya ini laris. Kekuasaan, motivasi. Caleg ingin mendapatkan kursi harus datang ke dukun. Wali kota bahkan ingin jadi, disuruh oleh dukun berendam di Kali Ciliwung. Bahkan ada calon lurah supaya dapat, disuruh tidur 3 malam telanjang di kuburan. Itu ini bukan katanya, ya, artinya cerita itu kosong. Saya dapetin sendiri karena dekat dengan rumah saya. Oke. Jadi dukun menurut istilah kampungnya, paranormal menurut istilah medianya, dan orang pintar menurut istilah orang gobloknya. Ya kan gitu Pak. Kiai berkaromah menurut santrinya. Istilah beda-beda, tetapi intinya satu, menyesatkan akidah umat. Kalau santri itu sebetulnya niru Mbah Wali Songo supaya mengenalkan Islam tidak terlalu jauh-jauh dengan budaya Hindu. Karena orang Hindu memiliki istilah atau Buddha sang cantri. Itu. Kalau dalang itu kan ada cantri, karena dia sebentar lagi bisa mengganti dalang. Makanya murid yang sebentar lagi mengganti kiai namanya sang santri. Oke.
Para kiai yang berprofesi dukun dalam mengemas dan menjajakan klinik sering meminjam berbagai macam istilah. Ini yang kiai, ini yang ilmu putih menurut mereka. Ajiannya tasbih mujarabah, tasbih maghribi, tasbih karomah, minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, dan minyak tahlilan kubro, batu raja Sulaiman, rompi rijalullah, batu umroh haji belum, zikir rezeki Sulaiman, uang kadam karomah, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, kalung karomah, krim Yusufa. Nah ini pingin ganteng terus, dicintai wanita. Sabuk keramat Asmaul Husna, sabuk hijabul aqdam, ini untuk khusus benteng diri, susuk hikmah, hijab poligami. Nah ini biar sukses berpoligami. Nah, ini yang dimiliki Mbak Subuh. Jadi agar istri-istri 2, 3, 4, 5 itu akur, maka pakai hijab poligami. Raja Bail anti selingkuh, minyak Asian Al-Maunah, uang Raja Bilbulus, mahkota Sayyidina Ali, ilmu hikmah Nurul Qalbi, air suci Sunan Kalijogo, air karomah, minyak wangi Asmaul Husna, keris Nabi Adam, Quran Setambul, bahkan sampai menikah dengan jin muslim. Jadi yang perempuan datang dicariin jodoh laki, yang laki datang dijadiin jodoh perempuan. Yang bencong dan kok. Iya, nggak tahu ada jin bencong kan nggak susah. Belum ada informasi jelas nih. Adapun dalam dunia paranormal dan perdukunan versi kejawen, ini ilmu hitam lebih banyak lagi ajian dan jimat yang mereka gunakan. Jimat barang siji di rumah, ya. Seperti pelet aji jalan goyang, aji penglaris Semar Kuning, aji Brojo Sewu, mustika pengasihan Semar Mesem, ajian Sukmo Sejati, ajian Goib Damai Perkasa. Nah ini untuk laki-laki khusus. Ajian Puter Giling Sukmo, wah ini lebih mantap lagi. Minyak suci penakluk cinta, berlian merah delima, ajian naga penyatu jiwa, peci pengaribawa Raja Tumbal Akik, Nabi Sulaiman, wesi kuning, jimat jaga perkoso. Nah ini namanya jaga perkoso. Baju untuk semua hingga buku mujarobat. Inilah cuplikan beberapa produk perdukunan yang beredar di Indonesia. Dan anehnya, hadirin sekalian, orang kita itu lebih percaya sama dukun daripada ulama. Coba dikasih kajian ayat Quran paling juga didengar dong, tapi dikasih wejangan dukun langsung diamalkan. Contoh, ada orang yang masya Allah keluarganya hilang, akhirnya mendapatkan wejangan dari dukun, suruh beli sepeda beko. Tahu nggak sepeda beko? Sepeda gunung gede itu disuruh jaga tahu nggak dijaga? Itu diputar ban belakangnya 17 kali setiap subuh. Sambil batin, ya Allah pulangkan adik saya, ya. Loh, itu dilakukan rutin wal istiqomah. Duha belum tentu rutin, tahajud belum tentu kena. Itu muter ban rutin. Yang anehnya disuruh untuk cari ayam putih mulus atau hitam mulus kan susah. Dulu ketika saya dikasih turunan ilmu dari mbak, karena dari mbak saya jadi ilmu turunan untuk buka gembok tanpa kunci. Nah, itu memang betul Pak. Kejahatan itu sumbernya semua dukun. Coba bayangkan orang supaya sukses maling minta ajian sirap ke dukun. Sekarang pelacur supaya laris minta ilmu pelet pengasihan ke dukun. Bahkan ada kiai yang memejangin murid, kalau pulang bayar bus supaya nggak bayar, maka suruh membaca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan 41 kali nggak napas. Ya, nggak bayar, pingsan. Bahkan di antara mereka supaya masak katanya enak, jadi juru masak
baca inna a'taina 4 kali nggak nafas. Itu. Yang lebih aneh lagi, inna a'taina itu bisa dipuasai 4 hari untuk suatu tengkar supaya menang. Ketika tengkar dibaca itu mantra-mantra dari inna a'taina, inna syani'aka wal biar gitu, katanya. Ada lagi ajian untuk lempar batu dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Nah, pas lempar tarmihim, nanti rumahnya bunyi tarmihim. Ini di versi Islam, kata mereka ilmu budi. Yang lebih lucu lagi, untuk supaya melet wanita kena dihipnotis, membaca wa qala Yusuf li abihi, ketika sampai li sajidin nggak nafas 71 kali. Sambil anak itu dibatin, dan batin, insya Allah datang bapaknya. Nanti pingsan. Baru 1 kali kok dia pingsan. Nah, hadirin sekalian, kita sekarang memasuki sebentar, kesaktian dukun itu bukan karomah. Hadirin sekalian, perlu diketahui, kalau seandainya ada dukun itu sakti mondroguno. Sakti berarti hebat, mondro berarti multi, guna berarti manfaat. Berarti sakti multi manfaat. Makanya di antara dukun itu sampai menawarkan jasa perdukunan 114 macam pelayanan untuk berbagai macam kebutuhan, disesuaikan dengan jumlah surat. Surat Al-Quran berapa? 114. Penyakit apa saja bisa terselesaikan. Sampai di Cipto Mangunkusumo nggak ada polinya, di dukun ada. Hebat kan? Lucunya ketika dukun sakit ke rumah sakit, benar jangan? Parah ya. Pak, kadang memang orang kalau mau ke dukun, kadang-kadang otaknya itu nggak ada. Jadi kalau mau pergi ke dukun supaya lancar, orang-orang itu banyak menitipkan utek ke tetangganya. Pak, nitip utek, lo mau kemana? Ke dukun biar lancar. Coba kalian kalau pakai logika, Pak. Ketika saat ponari menjual batu, yang sakti itu batunya atau ponarinya? Iya ya. Kalau ponarinya, buktinya ketika kecapean pingsan pun akhirnya opname di rumah sakit. Lu kok gak mikir, ponari sakit juga dibawa ke rumah sakit. Ngapain saya dari Kalimantan jauh-jauh ke Jombang? Gak logis. Yang lebih lucu lagi di Indonesia, di antara mereka ponari kehabisan, gak bisa praktek, sampai air di depan rumahnya ponari dicidudin. Allah itu, nah isinya apa, kotorannya apa, wallahu a'lam. Anehnya mereka juga ada yang berpendidikan. Yang lebih lucu lagi, pendidikan gak tanggung eksak MIPA. Loh, MIPA itu kan jurusan logika. Loh kok ketika dukun ngeblank? Ini ketika datang ke dukun ngeblank, hilang semua. Yang ada tadi, wes dukun itu sakti mondroguno, otot kawat, balong besi, ketek tabe. Gak ada lagi. Pokoknya itu yang ada di dukun. Sehingga Pak, ada banyak dukun kalau berobat calling-callingan sama dokter. Pak dokter, jaga privasi ya Pak dokter ya. Sama-sama nyari duit. Jangan sampai ngomong-ngomong ke jamaah. Kalau saya datang ke sini sakit. Contoh di Indonesia, Ustadz yang suka memindah penyakit ke kambing. Itu saya dapetin cerita, salah satu dokter itu datang. Dan itu sebetulnya penipuan publik. Karena tolong dijamkan, nah ini sekalian saya jelaskan. Dukun untuk mendapatkan kesaktian tidak mungkin tidak kecuali harus kerjasama sama jin. Itulah hakikat dari firman Allah yang ada di dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu ya. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا
Wa annahum, sesungguhnya mereka, ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan dari laki-laki dari kalangan jin, tidak menambah kecuali rohaqo. Kata Ibnu Abbas, rohaqo itu dosa buat manusia, karena semakin nekat dosa semakin gede bantuannya. Nanti anak kasih contoh-contoh bagaimana manusia mendapatkan bantuan jin. Rohaqo melampaui batas buat jin. Kenapa? Karena jin itu makhluk lebih hina, lebih rendah daripada manusia. Dipuja, melonjak. Itu tukang sapu dihormati banget sama direktur, melonjak. Ini jin juga begitu. Apalagi jin itu Masya Allah, ya terkenal paling usil, paling jahil, itu jin. Itu apa aja dijahilin. Makanya di antara bentuk jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu, di antara murni faktor usil. Itu ada nanti faktor asmara, nanti kalau sampai di akhirnya kita ada waktu kita sampaikan. Nah, hadirin sekalian, bagaimana jin dan manusia itu bisa kontak dan mendapatkan bantuan? Proses yang dia lakukan memang sungguh sangat jahat, bahkan tingkatan kubur yang tidak ada lebih daripada itu. Di antara mereka ada yang menjadikan Quran, Pak. Jadi Quran dua, dibentuk sandal, kemudian dipakai. Kanan kiri kemudian masuk ke dalam WC sambil baca mantra. Itu di antaranya. Penghina. Ada yang kedua, Quran diduduki dalam keadaan junub, kemudian membaca mantranya juga. Bahkan ada salah satu preman. Preman itu apa? Dari kalimat free man, manusia bebas. Karena nggak terikat norma, aturan, hukum, undang-undang, dan agama. Makanya disebut freeman. Atau dalam bahasa Indonesianya preman. Itu. Kalau orang Sunda, preman, premaka. Gitu. Nah, hadirin sekalian, setelah ditembak semua polisi, itu di daerah Sumatera saya mendapatkan cerita. Gak ada yang bisa. Ada salah satu polisi yang ngaji sunnah. Alhamdulillah, belajar termasuk akidah, hanya konsultasi sama salah seorang ustadz, dan ustadznya masih hidup juga. Dikasih beberapa salam nasihat, kejar, tembak, baca bismillah, ayat kursi, insya Allah mati. Subhanallah, betul Pak. Baca bismillah, ayat kursi, kena. Apa yang terjadi? Ditemukan kantong dalam perempuan. Di dalamnya terdapat guntingan Quran yang sudah dicelup darah haid. Dan ternyata dari sekalian Quran yang digunting nggak tamu-tamu lagi ayat kursi, karena memang itu ayat paling agung, ayat yang mengungkapkan tauhid dan hak-hak Allah paling besar. Maka ketika dihina, di situ murka Allah besar, maka jinnya senang, dibantu. Adalah hadirin sekalian yang paling banyak ini biasanya digunakan untuk pengelarisan makanan. Itu adalah katok dalam atau BH dilinting. Itu kalau inginlah baksonya laris, dimasukkan ke loyang bakso. Tapi antum kan nggak tahu, yang penting taunya sedap gurih. Di dalamnya isinya apa? Atau paling tulang sama gaji, ternyata katok dalam. Bahkan pernah ada salah satu penjual bakso tertangkap, ditemukan di dalam loyang bakso ada katok dalam belatungan. Ya namanya jimat, nggak pernah diambil. Habis air tuang, ya namanya bakso kampung kan kadang-kadang adem, panas, di situ belatungnya. Gitu. Bahkan di antara mereka dengan sekalian kalau mau masak, warung-warung biasanya ketika masak kuah itu yang paling bagus. Masak kuah itu kantongnya dicelupin, angkat lagi cantolin, jimat. Barang siji di rumah. Nanti centongnya saja Pak itu harganya sampai 2,5 juta. Centong yang sudah mendapatkan coba jabi. Ya. Dan hadirin sekalian, di antara mereka juga melakukan persembahan, menulis ayat-ayat tertentu dengan darah haid. Ini biasanya untuk pelet. Ya,
ayat tertentu, dikasih fotonya anak tersebut, bisa diletakkan di mana, di kandang kebo, sapi atau kambing, atau dimasukkan ke BHD. Kalau lebih cosplung lagi, diambil rambutnya si dia, diambil, nah itu lengketnya setengah mati. Tapi hadirin sekalian, untuk zaman sekarang ini, untuk mencari barang-barang seperti itu tidak seperti zaman dulu. Datang ke dukun suruh puasa ini. Enggak, sekarang instan. Bahkan sekarang ini tinggal pakai, mau apa aja, mahar sekian juta. Bahkan ada di antara mereka, Pak, sampai menjual susu itu nilainya 8 juta. Itu 8 juta satu susu. Dan susu itu tergantung guna manfaat. Kalau untuk tampil ganteng, menarik, cantik di sini sama di sini. Ada susu sales, berarti di bibir, ya, sama di kepala. Di sini untuk membuat orang melihat itu melas banget. Di sini ngomongnya enak, itu sehingga orang itu takluk. Nah, ada susu untuk sepak bola, susu untuk tinju, macam-macam tergantung kegunaannya. Ini semuanya datang ke dukun. Dengan demikian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kejahatan pada akhirnya terkembali kepada dukun. Sekarang saya kasih contoh. Air suci Sunan Kalijogo berasma, berguna untuk menyembuhkan berbagai penyakit beras kronis, baik medis maupun non medis, guna-guna black magic dan lain-lain. Penyakit separah apapun, bahkan secara medis dinyatakan tidak mempunyai harapan, insya Allah akan tersembuhkan dengan berkah karomah air suci yang telah terbukti keampuhan tuanya. Mahar 100.000. Masya Allah, 100.000. Ini Pak yang bikin orang kita, apalagi kelas menengah ke bawah, tertarik sama dukun. Kenapa? Kalau di rumah sakit coba bandingkan, sudah masuknya ribet, ya, masuk kena penyakit asma, keluar malah jantung, ya kan gitu, lucu. Jadi masuk rumah sakit Indonesia itu Pak, masuk kena penyakit asma, keluar jantung, kaget dengar biayanya. Itu kan, iya, langsung stroke. Katanya orang mendingan nggak ke rumah sakit. Ada alternatif, sudah ilmunya minim, akidahnya lemah, keislamannya kurang. Ini apalagi mereka itu tidak menganggap jelek dukun kalau tidak melakukan STMJ. Itu aja. Dukun itu jelek kalau melakukan STMJ, canda tenung magic cengkes. Kalau sekarang larisin barang, nyembuhin orang, bikin suami pecah akor lagi, apa jeleknya? Nolong orang kok. Itu yang membuat perdukunan di Indonesia tidak pernah habis. Standar orang menilai dukun itu sudah salah kaprah, keliru, gak ada standar. Dan anehnya, di dalam pernyataan orang untuk mendapati kesesatan yang subur yang dipakai siapa? Menurut Tesi. Coba Tesi. Menurut Tesi, selama saya bergaul dan berhubungan dengan yang subur, tidak pernah saya melihat beliau mengajarkan ajaran sesat. Loh, standarnya apa? Oke, Anda dekat bisa, tapi Anda dekat nggak dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah sehingga punya ukuran standar untuk menilai sesat tidaknya orang. Nah itu, inilah yang bermasalah. Minyak suci penakluk cinta. Minyak betua ini intisari dari segala minyak pengasihan atau pelet yang ada di muka bumi. Pemakainya jika menaksir lawan jenis, pasti yang ditaksir bertekuk lutut, pasrah jiwa raga. Jika suami istri atau pacar serong akan segera sadar dan terkunci selamanya pada pasangannya yang memakai minyak betua ini. Ribuan orang telah menggunakan minyak ini dan terbukti berhasil sukses. Mahar Rp325.000. Mutiara pengikat jiwa, wah ini khusus untuk memacu simpul-simpul syarat ingatan agar sehat, segar, daya ingat kuat, prima, mencegah sering lupa, kepikunan. Mutiara betua ini sangat mendukung taraf
taraf dan kecerdasan dan kecerdikan seorang jadi cemerlang, yang bodoh jadi pintar, yang pintar lebih jenius. Cocok untuk para pemimpin, pejabat, pengusaha, pelajar, mahasiswa. Pemulung sama tukang ojek nggak ada, karena nggak ada duit. Seperti ada, masya Allah, di sini di terbitan terakhir majalah Misteri itu tak cocok untuk artis, pejabat, pengusaha, bla bla. Ini nggak ada. Ini alkitabnya berapa? Ini ngerusak pasaran ya. Kalau ini yang datang, jin gue bisa kabur begini. Pulang. Gitu. Aduh, parah. Berlian merah delima, para wanita memakai benda gaib ini akan memancarkan aura atau sinar kecantikan milau, awet muda sepanjang masa dan perawan seumur hidup. Tutur kata manis memikat, siapa mandang pasti terpesona, juga membawa kesuksesan masa depan gemilang. Rezeki melimpah terus. Inilah misteri gaib bagi wanita yang ingin meraih kecantikan luar dalam dengan gairah sensual tinggi, membuat pasangan ketagihan sekaligus terkunci selamanya. Selalu setia, tak berpaling pada wanita lain. Mahar 1,5 juta. Paling mahal. Belian Mustika Arjuna. Nah, ini berarti Arjuno ya. Siapa berarti? Iya. Berguna membuat seorang pria senantiasa awet muda, bagus rupa, memancarkan aura sinar ketampanan luar biasa, gagah perkasa dalam seks, penuh percaya diri, berwibawa membuat lawan jenis menuruti semua yang kita inginkan, dan otomatis mau usaha kerja jadi lancar dan rezeki melimpah ruah. Hati-hati, banyak kaum wanita bisa kepincut. Mahar 1,5 juta. Nah, ini yang paling mahal. Tapi masih terakhir saya melihat sampai 8 juta. Ini sudah kalah. Tapi ada yang saya lihat yang memindah penyakit ke kambing, ke sapi itu sampai tingkatan 40 juta. Ya. Sebetulnya itu adalah kebohongan pabrik. Sebetulnya jinnya itu mau membantu kalau dia mau mempersembahkan sembelihan. Dan menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya apa? Syirik. Bukan hanya sekedar haram, syirik. Nah, dari kesyirikan itulah jin itu semangat, jin itu membantu. Cuma bilang sama pasiennya, bohong Pak, ini penyakit Bapak, kalau mau sembuh saya akan proses pindah. Bahkan dulu di daerah Lamongan sebetulnya dulu itu rame-ramenya belum ada sampai masuk majalah ini dari telinga ke telinga, itu yang hebat di sana. Kalau ini sudah gadungan semua dan di sebelah benar. Jadi orang kena penyakit jantung, di sebelah jantungnya mau sampai gosong, rusak. Kalau dia ngadu, wah masya Allah ini kayak, wah ini paru kayak di sebelah parunya rusak. Kenapa? Ternyata si dukun itu selalu ketika menyembuhkan proses ini mengirim 2 jin. Jin satu dikirimkan ke tubuh dia, jin satu ke kambingnya. Yang satu bertugas untuk membuat enteng, enak kok. Setelah dari Pak Yai itu enak banget ya. Enteng banget, napas saya sekarang lega. Padahal jin itu yang bikin reaksi. Nah, yang dimasukkan ke dalam kambing itu rusak. Kalau memang yang dikeluhkan perutnya kelihatan hitam memar di perut kambing itu, wah ini sudah saya pindah di sini deh. Akhirnya dari saya orang percaya. Yang lebih lucu lagi sekarang ini tidak disembelih. Kalau dulu sembelih, ngomong kepada pasiennya itu nanti penyakitnya akan keluar bersama keluarnya darah kambing ini. Maharnya berapa? Sekarang nggak tanggung 6 juta. Katanya 4 juta untuk membaca Al-Quran 40 orang. 100 4 juta. Maharnya 1 juta, kambingnya 1 juta. Kambing apa? Kambingnya nggak disembelih. Bahkan di beberapa tempat ada dukun yang seperti ini. Hanya tetangga ada 3, 4 atau 5 orang, disuruh nyiapin kambing saja. Nanti kalau ada pasien memerlukan, kambingnya suruh bawa ke situ. Nggak disembelih. Nanti ini Pak, penyakit Bapak sudah saya pindah ke kambing ini. Dan mahar selesai 6 juta, bahkan ini kambing balik lagi. Terkadang itu kambing modal mandir, modal apa capek. Udah gitu kadang-kadang pagi-pagi kata kambing kalau bisa ngomong,
kurang aja dia nyarap belum udah dikasih tumor gue. Itu kan gitu. Coba pagi-pagi udah dikasih tumor, liver, mulus mencret. Ya Allah, Pak Yadi kasih sarapan dulu dong. Masya Allah, belum dikasih sarapan pagi-pagi udah mencret. Kenapa? Dikasih penyakit mencret. Itu. Nah ini kan jahat tuh Pak. Iya. Masya Allah, kalau kampung itu bisa protes demo. Teman-temannya, demo ya. Nih teman-teman kita dikerjain terus. Jadi ya logis. Mondar-mandir. Yang lebih hebat lagi sekarang ada tidak tanggung-tanggung. Hewannya bukan kambing, sapi. Sekali tembak berapa Pak? 15 juta. Sapinya toh aja 7 juta. Itu sapinya. Ini juga gitu. Ritual nikah dengan jin muslim ini dilakukannya di daerah Sukabumi. Ritual khusus untuk mendapatkan pendamping suami atau istri dari bangsa jin, baik laki-laki maupun perempuan. Kita akan mendapat satu partner jin yang berkelakuan baik, perbuatan karena jin muslim, ya, ia tidak mau disuruh mencuri atau melakukan perbuatan haram, ya. Tapi akan membantu Anda dalam memecahkan persoalan, mempermudah masalah keuangan, memajukan usaha, melariskan usaha, memperoleh kekayaan. Jin muslim ini sangat patuh, setia, hormat pada kita selama kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaktiannya tidak perlu diragukan. Anda hanya perlu berkenalan lalu mengikuti ritual yang dibimbing langsung oleh pakarnya, yaitu Ustadz MJK. Untuk seterusnya, jika Islam ini milik jin Islam ini milik Anda, selanjutnya terserah Anda pergunakan untuk apa. Berarti nyolong juga. Ini suruh ambil kredit Bang, tolong ya. Ini mahar 3.900.000. Bahkan Pak, saya ketika membimbing haji dari Riyadh, TKI seperti itu menjelang masuk ke Mekah itu nggak normal. Ngoceh, ngomeng, kesurupan dulu. Ya semakin parah ketika kita ajak lempar jumroh. Mau lempar itu jatuh. Kita bopong 4 orang ketika itu, akhirnya kita bawa ke penginapan, kita rupiah. Ternyata di sana kita temukan batu kulbunta. Ya itu kita rupiah, bolak balik batu. Sampai kita ambil bajunya semua nggak ada Pak. Aduh, di mana ya? Kok ditemang apa? Ternyata diletakin di sempak. Subhanallah. Ketawanya dari mana Pak? Setelah sadar, batunya dikasihkan ke istri supaya nggak saya ambil. Anda diberitahu sama dia, Pak Ustaz, itu tuh diambil istrinya. Cepet Ustaz, anak Bu mau sembuh nggak? Ya. Bu cepat dikasihkan. Akhirnya dikasihkan. Nangis keduanya. Kenapa Pak? Karena batu itu nyewa kontrak. Jadi kontrak dari salah seorang dukun, per kontrak kerja di Saudi nyetor 2,5 juta. Coba Pak, 2,5 juta. Makanya nangis. Itu kalau sampai dibuang Pak Ustaz, nanti gimana saya ini sama Pak Yai ini udah gak kia-kia. Mana buat kelopir tuh, ciknya biarnya nyari tuh, tengkar sama jin Arab. Itu aja dibilang lain. Nah, sekarang dengerin. Orang yang bangga di sesaktian dukun, usaha konveksi jadi laris manis. Diaturkan yang terlibat Mbah Roso, sesepuh Perdepokan Bumi Walisongo, Jawa Tengah. Tak menduga, tak menyangka, usaha konveksi saya tinggal menunggu kebangkrutan akibat tak tahan dengan persaingan dan makin lesunya bidang usaha yang saya jalankan itu. Dalam tempo kurang 2 bulan melejit maju pesat. Nyaris tak mampu menerima banjirnya order pemesanan dari luar. Semua gara-gara ajian Mbak Bertua, yaitu ajian susuk bumi penglaris yang diberikan Mbak Roso, membuat bintang saya terang. Keberuntungan datang bertubi-tubi tak terbendungkan.
Terima kasih tak terberikan saya aturkan kepada Rasul dan Padepokan Bumi Wali Songo yang mengeluarkan banyak ajian gaib dan bertua itu. Pengusaha kontraktor terpuruk bangkit berjaya kembali dengan ritual nikah dengan jin muslim. Saya sedang mengalami keterpurukan ekonomi, utang saya banyak sana sini. Saya benar-benar miskin sekali. Saya menemui beberapa orang pintar. Miskin bukan minta kepada Allah, bukan mendekatkan tawakal alal hayyil ladzi la yamut, kata Allah. Tawakal kepada yang hidup gak pernah mati, yaitu Allah. Datang ke dukun. Memang inilah Pak, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu benar. Orang musyrik zaman dulu itu masih mendingan dari musyrik zaman sekarang. Karena orang musyrik zaman dulu itu datang ke mana itu berhalanya, melakukan syirik hanya waktu waktu senang saja. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahu-din, ketika mereka menaiki kapal dalam keadaan kapalnya itu diterpa badai, mereka mengikhlaskan berdoa kepada Allah. Tapi di kita enggak Pak, susah senang nyirik, susah senang datang ke dukun, susah senang datang ke ramatan. Pernah saya datang ke salah satu kuburan, kuburan paling laris tahun 2000-an, nggak tahu sekarang, saya sudah lama nggak ke sana. Itu ada kuburan di Jawa Tengah namanya kuburan Kiai Mbala. Ini salah satu pujangga kerajaan Majapahit, disinyalir dalam bertugas mati di sana. Dikuburlah di daerah Karanganyar. Sampai saking terkenalnya desanya pun disebut Desa Balaan. Karena apa? Ada Mbah Bala yang banyak musibah balanya. Otomatis. Di sana Pak, pengunjung pada hari-hari baik menurut mereka, yaitu Jumat Kliwon, sampai menyentuh 250.000 orang pengunjung. Ya. Nah itu saya temukan di sana, subhanallah. Mereka datang ke sana itu, pernah saya masuk ketika itu lagi membawa salah seorang wartawan dari Timur Tengah untuk meliput kesyirikan di Indonesia. Saya bawa ke sana. Ini kuburan kok gerak-gerak. Itu kan ada ini kuburan kan diletakin apa sih itu? Lampu. Ya lampu ya. Kok gerak-gerak? Ternyata saya buka orang sekeluarga Pak. Terus Bapak keluar. Itu terus saya komentar, ngapain Pak kesini? Iya Pak, biar tenang sama suami istri anak. Ya Allah, saya akhir-akhir ini susah banget Pak, amin. Utang banyak, tengkar terus sama suami, sama istri, ya kerja, jangan kesini. Loh, kerja, antum pengen akor, belajar ilmunya, berumah tangga bener gimana? Datang ke sana, yang lebih aneh Pak, na'udzubillah, ini yang bikin anak teriris. Sampai saya beranikan untuk dialog sama juru kuncinya. Dan ternyata orang juru kuncinya orang Gresik. Iya. Jauh-jauh sekali. Pulang aja ke Gresik. Siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Itu indikasinya di samping kanan kirinya banyak rumah bedek-bedek, isinya sholat. Keduanya indikasi kuburan seluas itu dan sebanyak itu pengunjung gelap. Lampunya cuma di pinggir-pinggir jauh. Dan ketiga, setelah kita shoot, mulai kamera, waduh pada lompat, semua lompat sini. Terutama di kuburan Kiai Balaknya itu zinanya Pak. Di situ. Awalnya malah anak leleng aja. Kayaknya udah mulai nih. Ketika itu jam 8:30, anak tunggu dari jam 5 Pak. Sama wartawan itu nongkrong. Susah juga jadi wartawan. Jadi saya pernah selama 2 minggu itu gelandang di kosong ke sini. Nah itu saya ajak ke Kopuke selama, saya ajak ada acara Sekatena ini seperti itu. Dan itu hanya sedikit. Makanya
saya lagi mendata kuburan-kuburan keramat di Indonesia. Ya nanti, ya bukan untuk dijual ya. Dan ratingnya sekalian. Jadi saya mendapatkan informasi rating kuburan Sunan Gunung itu hari-hari baiknya kurang lebih 15 ribuan. Ya. Terus kemudian Sunan Giri hari baiknya bisa mencapai 25 ribuan. Ya. Yang hebat menyentuh level paling apa namanya fantastis itu kuburan Gus Dur 45.000. Ini masih belum ada yang mengejar rekor ini. Ya, ini rekor yang sangat fantastis. Ya, alhamdulillah ya itu menjadi suatu kebanggaan. Oke. Sekarang ini usahaku makin jaya. Iyang Joyoharto, saya ucapkan terima kasih terhadap Iyang yang telah menyelamatkan usaha sekaligus hidup saya. Masya Allah. Pak, mana Allah? Ini. Bahkan di antara mereka terus terang melakukan suatu hal yang jelas-jelas syirik, ya. Di dalam pernyataan-pernyataan mereka yang lebih lucu lagi, cinta hilang telah kembali. Akhirnya wanita yang aku cinta menjadi istriku juga. Kalau jodoh memang tidak ada, pergi kemana-mana. Walaupun perjalanan semaraku dengan istriku banyak rintangan dan cobaan, tapi akhirnya bersatu juga. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih pada Mbak Dirgoworo yang telah memberikan bantuan dan bimbingan pada diriku. Ya, mungkin aku sudah bunuh diri kalau tanpa bantuan dia. Gimana tidak? Gimana tidak gila kalau orang yang aku cinta bertahun-tahun pergi gara-gara godaan dan bujukan orang lain. Padahal undangan pernikahan sudah kami buat, tapi cerita yang menyedihkan itu berakhir dengan kebahagiaan. Cintaku sudah sadar dan kembali lagi ke pelukanku. Tamu pun kelepak-kelepak. Nah sebelum saya menceritakan sang tamu pun kelepak-kelepak, ya. Saya kemarin beberapa minggu lalu mendapatkan telepon dari salah satu jamaah yang ada di Batam, asli Lamongan. Konsultasi karena temannya sudah frustasi dengan selingkuh istrinya. Akhirnya dia ingin cari jalan pintas. Temannya ini belum ngaji, mau dibunuh lewat cara gaib alias santet. Akhirnya keliling-keliling cari, akhirnya ketemulah dukun sakti Mondroguno dari Banyuwangi dengan tawaran sekali tebas 40 juta bergaransi. Ternyata bukan ini iPad atau ini aja yang ada garansinya, santet pun ada garansi, bergaransi ya. Artinya kalau nggak mati balik. Itu kalau nggak mati balik. Nah, Ustaz, itu yang selingkuh itu nyelingkuh istrinya itu orang Kristen. Wah ini bagi orang yang rendah ilmunya subhan banget. Bunuh orang kafir kepet sah. Udah santet aja. Hadirin sekalian, pertama muamalah dengan sihir untuk tujuan apapun, mau benar mau salah. Hatta antum sedang peperangan, musuhnya kafir, kemudian kita lawan dengan sihir, nggak boleh. Apalagi ini kafir bukan kafir harbi, ya. Oleh karena itu di sini tetap tidak dibolehkan. Nah tentang masalah sang tamu pun kelepek-kelepek. Sebut saja nama saya Rosi, seorang pekerja. Ya, sudah setahun ini saya naksir berat pada seorang tamu. Inisialnya Pak Han. Selain gagah, Pak Han dikenal royal pada purel yang dibokingnya. Maka tak heran jika di antara kami sang pekerja malam seperti ada kompetisi untuk memperebutkan Pak Han. Selain cara-cara biasa, kami pun berperang dengan cara lain, yaitu perang dukun.
Mula-mula saya pesimis bisa merebut paha. Soalnya beberapa teman dikenal memiliki dukun hebat, apalagi selama ini mereka lah yang dikenal pintar menggait tamu. Untunglah saya dikenalkan seorang kerabat pada Tubagus Kempes. Dari beliau saya mendapatkan beberapa petunjuk bagaimana menaklukkan hati Pak Han. Tapi yang paling penting, Tubagus Kempes mengerahkan ilmu peletnya yang dinamakan Dewi Lanjar untuk menggugah perasaan Pak Han. Hasilnya sungguh mencengangkan. Sejak itu Pak Han lebih suka memilih saya untuk menemaninya. Belakangan ia bahkan mendesak saya agar tidak lagi bekerja sebagai murel. Pak Han berjanji untuk membiayai hidup saya, berarti jadi istri simpanan rekening tapi nggak berkembang. Itu, ya itu. Nah, inilah hadirin sekalian dan alasan kenapa dukun itu laris di Indonesia. Satu, latar belakang bangsa Indonesia yang mewarisi animisme, dinamisme, Buddha dan Islam pun Pak. Yang masuk ke Indonesia itu Islamistik. Dalam pembahasan sejarah perkembangan Islam di Indonesia saya sampaikan di video juga kalau nggak salah di YouTube ada bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lewat 3 pintu. Pintu pertama Persia, ini pasti Syiah. Dan yang kedua adalah Masya Allah, Afrika, Yaman. Ini didominasi oleh Habaib. Nah, yang pintu langsung dari Arab ini didominasi mereka ahli sunnah wal jamaah yang syafi'iyah, walaupun begitu tercemar dengan sufi tasawuf. Walaupun tasawufnya tasawuf yang Al-Ghazali, karena tasawuf itu dibagi menjadi 2. Setelah ranking tasawuf itu dicapai, maka orang menyampai pada satu tingkatan yang disebut dengan ma'rifat. Ya, tingkatan tasawuf itu kan ada 4. 1 Torekot, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Nah, yang terakhir nanti gaib. Makanya zikirnya pun disesuaikan. Kalau zikir syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyampe pada tingkatan zikir torekot la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya mereka itu mengulang-ulang zikir itu illallah, la illallah, la, sampai begitu. Jadi hilang pelan-pelan illallah, la. Nah, habis ini hilang lagi la, itu. Terus ini main-main. Nanti nyampe pada tingkatan lagi yaitu hakikat Allah, 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 Allah. Nyampe lagi pada tingkatan makrifat huwa, nyampe pada tingkatan ghaib hi, sampai ghaibul ghaib. Gak ada suara. Zikir. Nah, pada saat itu dia sudah fana. Fana itu apa? Lenyap antara dirinya, siapa, dan keluar menemui Tuhannya. Sehingga setelah lenyap, maka nyampe pada tingkatan hulul, mulai mancing bahasa Jawa, bahasa ini manunggal. Nah, setelah dia itu hulul, maka terjadi pembauran yang sangat kental, makanya wahdah, menyatu, ya betul-betul sudah antara nasut lahut itu sudah tidak bisa dibedakan antara Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Maryam sama Isa itu sudah manunggal betul-betul. Nah, kalau seperti ini kata versinya Al-Hallas, Abu Yazid Al-Bustami dan juga Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi ya, Ibnu Arabi, maka yang manunggal adalah zat Allah. Ya, zat Allah manunggal sama kita. Artinya begini, antara manusia dengan Allah itu sudah menyatu betul zatnya. Sehingga pada saat itulah maka dirinya itu Allah, Allah itu dirinya. Sehingga kalau seperti itu, mana mungkin perlu sholat, mana mungkin perlu puasa. Wong Tuhan no puasa. Tuhan itu saya itu Tuhan. Mana mungkin sholat. Wong Tuhan no sholat. Akhirnya apa? La sholat wala puasa. Gak ada. Kalau ditanya, Pak, kenapa Bapak gak puasa? Loh, saya itu sudah hakikat, makrifat. Kamu ini masih kulit, anak udah isi. Seperti Nabi Khidir sama Musa. Itu aja dalilnya. Puter itu aja.
Padahal Nabi Khidir punya syariat lain, Nabi Musa punya syariat lain, dan Nabi Muhammad saja tingkatannya sudah tidak ada yang bisa melawan. Di bawahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mbahnya para wali, masih sholat, masih puasa. Nanti subhanallah, apa ketemunya gitu? Gak sholat, gak puasa. Nah, yang keduanya ada, yaitu khulul menurut versi Imam Al-Ghazali. Yang manunggal itu sifatnya saja, bukan zatnya Allah, tapi sifat-sifat khusus Allah manunggal pada diri orang tersebut. Sehingga nanti menurut versi Ronggo Warsito, dia akan diberikan oleh Allah kelebihan, dalam bahasa Jawanya linue. Apa itu linue? Kelebihan. Sehingga merusak jeruning karak, merusak durungi winara. Merusak jeruning karak, tahu sesuatu yang dibungkus. Artinya berita-berita gaib itu tahu. Merusak durunge winara, sebelum diberitahu sudah tahu. Wah, hebat kan? Anehnya diundang makanan, makanannya versi India, lauknya kan di bawah situ. Saya kagak dikasih lauk. Semua pada dikasih, ini dites. Sang kiai yang memiliki karomah dikdaya katanya merusak jeroning karang. Kiai itu sendiri lauknya yang nggak dinampakkan. Yang lainnya pada ini, mana lauk saya? Lepas ini di bawah nasi 5 cm, gak ngerti mau mana berita langit gitu. Makanya itu semua adalah jebakan iblis, jebakan syaitan. Contoh aja, orang yang mengklaim katanya sholat di Mekah, ternyata disangkutin sama jin di bambu, dihayalkan Mekah. Duh, saya sholat, ya lucu lagi, katanya ngaku anak jadi imam di sana. Subhanallah, mana ada imam pesek loh, Arab semua. Dan untuk menjadi imam Masjidil Haram emang gampang, gak maju. Itu masjid terminal, iya kan Pak? Di sini ada nyelonong, gue jadi imam, gak bisa. Dari mana? Pekalongan. Oh betul Pak, jadi imam benar untuk jamaah terlambat di halaman Masjidil Haram. Oh iya, ngomong dong Pak. Itu lupa bareng-bareng sama jamaah terlambat. Nggak boleh. Aduh, bahkan kalau seandainya benar, hadirin sekalian, mereka itu kadang-kadang dikerjai sama jin. Contoh aja, ada persembahan di antara persembahan, pernah di Kalimantan ditangkap salah seorang dukun membunuh wanita 37. Itu caranya dicekik kemudian diminum air liurnya. Pernah masuk media dan mungkin tahun 80-an sekian antum masih ingat, ada yang pernah baca itu. Itu rencananya 41 Pak. Baru 37 tertangkap, dikubur di kebun apa dulu? Pak atau iya. Dan anaknya sama istri. Itu kenapa? Untuk menghadirkan kekuatan. Bahkan ada sebagian dukun yang menikahi sengaja, itu yang menikah sejatinya bukan dia, jin ngerasukin dia, minta tuh tolong nikahi ini. Nanti setelah jumlah tertentu ini mati, minta lagi sampai lengkap 100, maka semakin sakti. Itu. Jadi inilah hadirin sekalian mengerikan memang. Nomor 2, mereka tidak berpegang teguh kepada kaidah yang benar, yaitu ditambah jauhnya mereka dari ilmu agama dan para ulama Rabbani. Kurang sabar dalam menerima ujian kemiskinan, ya, pengen kaya cepat, pengen naik pangkat cepat, pengen gaji naik cepat, atau pengen majikan takluk, ya, bawa tanah kuburan, bawa ini bawa itu. Nah ini akhirnya dia sekalian, di sini terjadi problem, bukan mendapatkan naik gaji, bukan mendapatkan ini, malah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa Pak? Karena ternyata jin yang dikirim ke sini lewat si pembantu atau TKI itu, ternyata apa Pak? Ternyata setelah ke sini kalah sama jin Arab. Nah, umat dia ngamuk, kayaknya dibisikin tuh bunuh, majikan kamu bunuh, anaknya udah bunuh tuh, so bunuh.
Terus seperti itu kondisinya. Banyak ada sana kurang sabar. Banyak kalangan bisnismen, elit politik memanfaatkan ini, Mbak, yang membuat juga orang Indonesia itu terkesima. Loh, sang tokoh itu aja datang mendukung kok. Politikus itu kan, pengusaha, itu orang kaya itu kan dulu semedinya di daerah Pangandaran tuh, di sana itu 1 miliar, sana yuk coba. Atau wah itu dulu itu sukses sekali, sekarang bahkan yang jadi bupati. Dulu itu pernah ke Tangkuban Perahu atau ke Bromo, Gunung Kawi. Yang anehnya dari saya lihat ada di antara mereka kataman Yasin 41 kali di Gunung Bromo. Di rumah nggak pernah kata. Ini loh ajaib. Padahal Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kebalik, kuburan rame. Itu apalagi menjelang Ramadan, subhanallah. Itu ajib ramenya ngalahin masjid. Wanginya Masya Allah, masjidnya apok. Kagak ada minyak. Di sana beli setengah kilo bawa. Karena minyak, berbagai macam minyak dituangin di kuburan. Belum lagi nanti muncul penjajah jasa qiraatul Quran dan doa, ya. Wah itu muncul semua. Bahkan orang yang nggak jelas apa, mungkin nggak sholat, wah tampil di kuburan kayak kiai. Keluar turun dari atas langit. Wajahnya ini surbannya Masya Allah, menawarkan jasa baca Al-Baqarah, Al-Yasin, macam-macam. Bahkan karena persaingan ketat pun kadang-kadang perang diskon. Ya, Al-Baqarah diskon 25%. Coba cuma sedikit, iya baru baca bisa Pak. Itu belum lancar banget. Nah, untuk Yasin, Yasin ini Pak bisa 45 Pak diskon. Jadi, untuk doanya ini bonus Pak, kita doakan selama 10 menit. Ini bonus, Masya Allah. Padahal kalau dia baca untuk dirinya sendiri gak yakin dapat pahala. Itu ditawarkan. Apakah Anda sudah ngantongi berselit SK dari Allah, Quran kamu ini pasti saya terima wahai fulan, tolong kasihkan ini atau terserah untuk apa kamu. Sementara Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan kamu makan dengan bacaan Al-Quran itu. Jalan pintas untuk meraih kesuksesan yang dianggap mudah adalah jadi dukun. Ya Pak, coba bayangkan antum perantau sini susah, belum tentu sehebat dukun. Rumahnya 6, istrinya 8, antum di sini perantau 12 istri aja masih 1 aja cerewet. Ya, kan? Ini tinggal melintir kaki, udah istri udah tinggal itu baca mantra ini, duit ngalir yang datang kelas-kelas Masya Allah pejabat tinggi, pengusaha. Siapa yang nggak senang jadi dukun Pak? Apain merantau ke Saudi begini? Gitu. Dukun belum tentu kaya. Kadang-kadang merantau 6 tahun merutang banyak. Mendingan dukun. Ini menurut versi. Iya. Makanya dukun itu menurut perdukunan, menurut mereka jalan pintas untuk meraih kesuksesan. Dipuji orang, didatangi orang. Yang datang kalangan artis luar dan dalam negeri, belum lagi pengusaha kelas menengah atas, kakak, datangi oleh beberapa kelompok-kelompok, Masya Allah, ada yang sekarang ini pejabat tinggi dan yang lainnya, wah, bangga, rating semakin tinggi. Inilah dukun menjadi laris. Salah kaprah dalam memandang sosok dukun, kiai sakti atau paranormal. Mereka selalu menjadikan orang pintar, paranormal, dukun, tabib dan sebangsanya sebagai tempat bertanya, tempat mengadu, tempat mencurahkan segala keluh kesah dan tempat bersandar serta bergantung layaknya seperti Tuhan. Dan mayoritas masyarakat lebih percaya terhadap wejangan dukun ketimbang kiai yang tadi saya katakan. Inilah dari sekalian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami.